Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nas'aluhul amala bi kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Shadaqallahul azim. Quran surat 35 ayat 32 sampai 33. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus Masjid Istiqlal, yang kami hormati semua bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang selalu memakmurkan Masjid Raya Istiqlal ini. Semoga semua amal ibadah yang Bapak Ibu dirikan di dalam masjid ini diterima oleh Allah dan diberi pahala yang berlipat-lipat ganda. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan rahmatnya kita masih bisa hidup dan berbuat yang terbaik semasa hidup dunia ini. Berselawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah sebagai uswah dalam mencari bahagia dan selamat dunia akhirat kita. Baik Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, dengan berpedoman kepada Al-Quran surat yang ke-35, yaitu surat Fatir. Surat 35 itu adalah surat Fatir pada ayat 32 dan 33. Kajian kita pagi ini masih mengenai akhlak. Maka tema dari ayat ini kajiannya adalah akhlak terhadap kitab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita mengkaji tentang kitab, maka kajiannya adalah termasuk kajian keyakinan. Karena dia adalah bagian daripada arkanul iman. Ma huwal iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Itulah yang dikatakan iman, sehingga dia disebut dengan arkanul iman. Apabila salah satu itu kita tak yakini, kita tidak berbuat, kita tidak meyakini seyakinnya hakul yakin, maka batallah iman seseorang. Karena rukun adalah bagian dari satu yang tidak boleh tinggal. Apabila dia tinggal, maka batallah sesuatu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berakhlak kepada kitab adalah terhadap Qur'anul Karim sebagai kitab yang sempurna, yang summa aurasnal kitab, yang telah diwariskan, yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lengkap dan sempurna untuk menjadi hidayah dalam mencari keselamatan,
dunia maupun akhirat. Sehingga ada istifham di akhir zaman ini, kenapa kita sudah banyak dalam hidup ini tersesat? Kalau bahasa Surawaknya labi sasi, ulah sasi, labi sasi itu satu. Kenapa? Jawabannya adalah karena kita sudah berpaling dari petunjuk Al-Quran. Nah, maka karena itu kita perlu berakhlak terhadap Al-Quran. Sehingga istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah, pernah ditanya oleh sahabat, "Hai Aisyah, apakah akhlak Nabi Muhammad itu?" Dijawab oleh istri Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quranul Karim. Di akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quranul Karim. Apa maksudnya situ? Hidayah. Al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil nahri lit tahrim. Itu kaidah usul fikih. Dalam Al-Quran itu banyak perintah. Siapa yang betul-betul melaksanakan, mendirikan perintah itu dalam hidup, dia pasti selamat. Dalam Al-Quran itu banyak larangan. Siapa yang mampu menjaga dirinya dari yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran ini, dia pasti selamat. Tapi apabila manusia membalik, yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dilakukan, manusia pasti celaka. Jangan maliam yo, amaliam yo, pasti celaka. Jangan korupsi yo, pasti kan. Jangan bazina yo, pasti tertangkap. Dendaan. Jangan selingkuh yo, pasti awak viral. Ya kan? Masuk supermarket jangan maliam yo, jadi masuk ayo ke dalam baju maliam yo, ibu-ibu takut karena ada CCTV. Itu baru CCTV yang ada yang di toko CCTV Allah, namanya waskat, pengawasan malaikat. Dah baik waktu terang maupun gelap, waktu ada orang ataupun tidak, waskat namanya. Setiap kita ini ada pengawasan ketat dari malaikat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surat Fatir ayat 32 dinyatakan oleh Allah bahwa akhlak umat Nabi Muhammad terhadap Al-Quran itu bisa diukur, bisa ditakar setiap diri kita ini Bapak Ibu. Posisi mana kita berakhlak terhadap Al-Quran itu? Karena dua itu tidak elok, satu cuma yang elok. Jadi ada tiga dalam ayat ini akhlak umat terhadap Al-Quran. Kita bisa menakar diri kita nanti, dua tidak elok, satu cuma yang elok. Tanya bukan Bapak Ibu, awak pilih yang elok atau pilih yang tidak elok? Atau pilih lalu? Beko tak tentu aja tiku punya. Pasti awak pilih yang elok, yang baik. Yang pertama, apa di sini akhlak terhadap Al-Quran itu? Summa aurasnal kitab allazina astafaina min ibadina. Satu, faminhum zalimun li nafsi. Maka sebagian besar di antara umat Nabi Muhammad itu banyak zalim dirinya itu terhadap Al-Quran. Zalim. Apa kategori zalim itu? Kategori zalim itu adalah orang yang pertama, selama dia menganut agama Islam, selama dia mengaku umat Nabi Muhammad, selama dia yakin kepada kitab Al-Quran, tapi sampai hari ini dia tidak tuntas bacaan Al-Qurannya. Abu Zalim masuk dari dahulu sampai kini masih tidak aja rancak bacaan Al-Quran dan tidak namu memperancak. Itu kan masalahnya. Sampai hari kini tidak aja paham membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Karena zalim terhadap Al-Quran.
Kemudian apalagi kriteria zalim itu dalam tafsir, orang yang tidak mau mendalami Al-Quran atau mendengarkan kajian Quran. Nah, kalau kado ceramah tuh ini hanya pulang lah itu. Itu tarui. Kok sekali-sekali pulang pas orang kebiri aja pulang. Bisa aja Pak. Mungkin apa tuh sakit baru rumah. Kok ditanya siko apa DP siko itu. Apa ya Pak? Mungkin tidak lama badan. Tapi kalau setiap ada kajian agama, wak pulang tarui, akhirnya wak ada. Soalin terhadap Quran. Itu sangat banyak. Salat subuh ada gak 3 sampai salat manusia gak sekian sah. Betul kabiri tiga yang laki-laki gak setengah sah saja. Kau sampai lain kan? Sedang sisa pulang ya. Boleh si John, si Dedi, si Ira, si Med, tadi. Nanti kalau Ustaz tadi juga Pak Ali Pak Udin, Aju, ya itu 7 orang. Tapi masjid Istiqlal itu luar biasa rami. Subuh saya sarami gua. Subuh sedingin gua, sarami gua. Apalagi wirid malam. Luar biasa. Kemudian ada lagi zalim terbuka itu yang luar biasa, yaitu orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. Meremehkan. Aduh, kini bapak yang sedang viral dulu di Jakarta ada. Siapa yang dapat ketimsir protokolnya membaca surat duha diberi hadiah 1 botol minuman keras. Kan bapak yo tuh Pak. Namanya remeh ayat-ayat Allah. Obat barabu-irabu lah baca surat duha tadi. Ya, ada pek aku. TKW sebetulnya, brandy sebetulnya, whisky, itu nama meremehkan. Ya doa hadiah, tapi tidak itu udah Bapak Ibu. Itu akhirnya itulah viral begitu. Apalagi orang yang meremehkan orang zalim terhadap Al-Quran itu dalam tafsir adalah orang yang nyata-nyata berani bersumpah dengan Al-Quran. Jadi gini, setiap nanti dilanti. Itu rohani wannya. Baca Al-Quran tu, itu dan kepala tu. Demi Allah, aku bersumpah, aku akan laksanakan tugas sebaik-baiknya dan tidak akan macam lalu disatuinya. Aduh harinya sudah tu alam suang sekali indah ni. Itu apa? Itu nama zalim. Zalim terhadap Al-Quran. Ya, ini Bapak Ibu. Itu kelompok pertama. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang kitab wa minhum muqtasid. Yang kedua Pak, akhlak dalam Al-Quran itu umat Nabi Muhammad itu adalah di antara mereka itu banyak muqtasid. Apa itu muqtasid Bapak Ibu? Muqtasid itu Bapak Ibu yang berbahagia terhadap Al-Quran itu begitu-begitu sajalah. Ya begitu-itulah. Di KCN lengah lain dah lalu. Di KCN yo sabana lain memahami mendalami tidak perlu namu ada. Yo cuitu je lah. Al-Fatihah masih kok kelengkong dari dulu sampai kini. Yo cuitu je lah. Hagadang hagetik dalam baca Al-Quran semuanya. Yo cuitu je lah. Itu namanya orang bapak muqtasid. Kalau lagi pengajian, yo cuitu je lah. Tak ada penambahan tu. Beliau berdua, beliau situ tarwi sudah tu, beliau tiup nang ceramah, beliau tetap lalu ayam. Itu tarwi, muqtasid. Kalau ada ingin berubah dari muqtasid, berarti besok kalau wirid syukur dua emang. Karena Rasulullah siapa yang lebih dekat dengan sumber ilmu, maka itu yang paling tinggi pahalanya dan itulah yang akan mendapat hasil yang baik. Ini apa-apa, tak dapat syukur. Namun kalau Rasulullah berhalaqah, berhalaqah itu dekat dengan sumbernya. Kok lain jadilah, lain masih. Dulu jemaah aku iri pak seketik, ya, tapi seorang lagi tunggak dan seorang lagi tunggak dan ada seorang lain belakang tunggak, dan itu belakang tunggak. Anak awak ngece bentuk radiusa. Maka pak itu yang berbaik ya. Tapi kalau leseran iko, alhamdulillah. Ya, itu muqtasid. Jadi muqtasid itu bapak ibu orang yang begitu-begitu saja lah terhadap Al-Quran
Dan dia membaca Al-Quran bila-bila dibutuhkan saja. Pertama mungkin nikahnya, kalau nikah setiap salat Jumat, hanya mulai beraja mengaji, guru mengaji hari Selasa malam. Lesnya. Karena besok sebelum nikah kali suruh didakira rami di penggulu baca Al-Quran. Lesnya. Dan di lesnya itu yunan kali bacanya itu saja ya Bapak Ibu. Apa biasanya tuh? Alif Lam Mim. An-Nisa tuh gak payah aja tuh mah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim enggak 1 sampai 5 ayatnya. Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu dari apa-apa. Apalah dayu Rabu malam, Kamis, Jumat, berarti 3 harinya masak karbit. Aku udah tahu. Sudah nikah tu hari Sabtu, tak ada ngaji lagi sampai kini dalam 3 anak. Jangan ngaji lagi. Apabila ngaji lagi, ketika ayahnya sakaratul maut itu pun disuruh oleh orang. Mana anaknya bacalah Yasin lah, baca Yasin. Baru yang biar Al-Quran, baru yang baca Yasin. Itu kan bila-bila para misalnya. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi membaca Al-Quran itu supaya tak muktasid doh. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu akhlak terhadap Al-Quran itu Bapak Ibu, itulah yang diharapkan oleh Allah dan Rasul untuk kita. Wa minhum sabiqum bil khair. Itu yang ketiga. Sabiqun artinya diri itu berpacu, keinginan itu berpacu untuk membaca, memahami, mendalami, mengamalkan Al-Quran. Itu nama sabiqun. Kalau tiba di membaca saja Bapak Ibu, sabiqun itu artinya bisa diambil untuk acara-acara formal MTQ. Ada belum pasal sikoma pentas mah, ada MTQ. Apa panjang tu? Musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah itu dari sabiqun. Orang yang tampil mengaji di pentas itu tidak sembarangan, karena dia akan menampilkan yang terbaik sehingga ini berlomba. Tak mungkin orang itu dah racak tajwidnya, punya kasat tulus itu, orang tu dah galak. Jadi sabiqun itu memotivasi diri awak untuk berpacu, untuk elok bacaan Al-Quran. Kalau kini namanya apa tu Pak? Tahsin Quran. Tak ada kata terlambat. Awak mula 62 masih bisa kalau masih duit. Datangan guru privat, seorang awak seorang guru, tak akan pandai gaji kau. Seorang awak lah, seorang tu guru, tak 3 kali seminggu, tak bisa 3 orang. Tak ada, tak bisa. Ya, bisa saja. Tapi itu nak bina semua. Karena awak banyak muktasib menyadangkan dan dulunya sampai gini, cokul dulu cuy itu sampai gini. Kalau perlu sampai mati cuy itu bacaan. Kata apa yang ada situ kemauan. Ya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau kemauan itu tak ada perubahan. Karena seorang tak akan berkembang, tak akan maju kalau tak ada kemauan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sabiqun itu musabaqah, orang yang berlomba. Jadi kalau sabiqun itu Bapak Ibu, orang yang berlomba memicu dirinya untuk elok tentang Al-Quran itu. Nah, orang musabaqah itu Bapak Ibu miniaturnya dunia dari ayat ini. Surat Fatir ayat 32. Orang yang musabaqah itu ada penilainya, namanya Dewan Hakim. Akan bagi nilai, adabnya bara, bacaannya bara, makhrajul huruf, sifatul huruf bara, ya, akan dinilai. Dan setelah dinilai akan ada juara. Dan juara itu akan diberi hadiah. Hadiahnya itu ada bintang emas. Kalau di kampung dulu Bapak Ibu, MTQ itu belum pasung 10 lah siko, Mas Haji ko madon, iko usia 32 sampai 50, iko usia 7 balik sampai 30. Macam-macam variasi Bapak Ibu. Ya, abiko dapat juara 1 bintang emas. Emasnya itu cuma 1 emas tapi dibuat bentuk bintang. Yakin tuh, pada mati. Bahkan ada sebuah masjid atau musalah hadiahnya yang 1 adalah kambing.
Selasa itu jam 2 malam juara 1 apa Pak? Tiket desa. Apa hadiahnya? 1 ekor kambing. Jam 2 malam tu kamu bawa kambing pulang, waktu itu pakai sepeda angin saja Pak. Upaya mengapi kambing tu. Sehingga kambing aku berpadu membawa di belakang dia kawan. Sehingga di rumah awak bangun. Ya waktu dia kambing dan saya lihat kamu. Bapak-bapak ibu, itu hadiah. Nah, itu miniatur. Jika kita sabitun bil khairat, kita ini masing-masing bapak berlomba baca Al-Quran. Pokok di rumah, pokok di rumah saji, terserah atau dikadai bagai. Pokoknya berlomba satu hari baca Al-Quran, memotivasi diri manusia dengan baik dan benar. Karena ada sikoh khairat. Berarti mengaji itu irama bukan rancangnya, tapi makhrij lurusnya tidak tape, tajwidnya tidak batu, itu tidak bil khairat. Baik-baik, rancak-rancak, maka akan dinilai. Siapa yang menilai? Allah. Dalam hadis Rasulullah, Ali minantu Rasulullah pernah dipanggil oleh Rasulullah. Hai Ali, ke sini. Yo Rasulullah, apa hamba ingin memesankan kepada engkau. Apa itu? Hadiah membaca Quran. Apa hadiahnya Rasulullah? Allah akan memberi pahala 10 jika engkau baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Allah memberi nilai 1 huruf 10 asyara. Jika engkau berwudu sebelum baca Al-Quran, diberi pahala 1 huruf 25. Jika engkau membaca Al-Quran dalam sholat, 1 huruf diberi pahala 50. Itu nilai. Allah memberi nilai. Jadi awak membaca Al-Quran Bapak, itu tidak sama nilainya dah. Ibu A itu B, Ibu A bau 2, dapat 1 huruf, pada tadi 25. Ibu B tidak bau 2, dapat 1 huruf 12. Berarti orang-orang yang yasin itu, baik yang saji di musola tu, di rumah ke rumah tu, di komplek-komplek tu, itu tidak sama pahala tu. Kalau ibu nambah 2 tadi sebelum yasin itu 1 huruf dapat 25. Ada pilihan tidak bau 2 ada dapat 10. Nah kan beda nilai dah. Sama tadi orang yang musabaqah tadi rancak bacaannya, rancak iramanya, maka dapat nilai 100. Agak di bawah itu sedikit, ada dapat 82. Di bawah itu dapat 52. Nah di bawah itu mungkin ada dapat sampai 32. Itu jawab aku sudah mengaji Bapak Ibu. Kalau seandainya nilai rancak, apa hadiahnya? Hadiahnya Bapak Ibu adalah jannat adnin, surga. Perlombaan apa di dunia Bapak Ibu yang hadiahnya surga? Coba tanya bola kaki bermiliar anu le lupa. Jadi bola tilai kan ada orang di awak mulai kopaya CBT ya ada sekian. Orang main bola kaki senya bal bulik sini cucunya apa miliar lah hadiahnya. Anu nama ngali itu Pak. Jannatu adnin itu Bapak Ibu yang berbahagia, artinya perhiasan surga yang perhiasan saya. Maka karena awak masuk surga perhiasan, maka Bapak Ibu di dalamnya ada awak diagih 3 hadiah. Kalau masuk ke surga diagih 3 hadiah ni. Orang nomor lomba Al-Quran dengan elok tadi. Ya, orang yang memahami Al-Quran dengan faham Al-Quran seperti kajian-kajian setiap saat, beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, diagih 3 hadiah. Mana 3 hadiah itu Bapak Ibu? Dalam surat Fatir ayat 33. Yang pertama, fiha min asawir min zahabin. Teman, dia akan diberi di dalam surga itu bebas mengambil gelang-gelang bagi perempuan, cincin-cincin bagi laki-laki yang terbuat asli dari emas 24 karat. Bayangkan, jadi kalau ibu-ibu kini ya kan ada azam nama pada ayat berikutnya. Jadi nanti pada ayat 30 itu ada nama Bapak Ibu yang berbahagia hazan. Hazan itu apa? Ibu-ibu suku mencari galang atau cincin kawan yang punya ame. Sehingga dia mencari itu awak tidak ada maka annal hazan kata Allah. Banyak ibu-ibu pun dan bayi puati.
Baik buati, bagus tua ingin lo, ibu-ibu kau ingin ame bapak. Panyolah dia pak, beko kabinnya pak. Nyo cincin ame gak lima ame, langsung mayo saja lo. Ma pembali saya tidak ada dawa dia. Wah pada nyo saya bisa karena limo kali 6 kan 30 juta lebih tinya. Banyak lebih tinya. Ibu-ibu jangan nawa ibu hati. Ibu parancak saja bacaan Al-Quran ibu. Ibu rajin berpacu baca Al-Quran hari dengan baik dan benar khairat. Apa kuncinya kan? Ya orang rajin mengaji mah tapi entah apapun dibaca ya. Aduh ya mah rajin nak sagak mengaji dia tapi yang pendek yang panjangan yang panjang yang pendek dan tak dangong yang dangong-dangongan. Iko namun tak khairat. Khairat ibu dapat besok mampir gelang-gelang bebas. Kalau kini mampir gelang bebas di toko murni ibu viral kan ditangkap kan dulu ibu mah. Saya lihat gelang. Saya lihat galuang. Nyopor ke dalam tasnya. Aku kamera CCTV saya lihat kan ditangkap ibu tadi. Kalau banyak ibu kan ditangkap kini mah. Karena ibu ingin jual mie, karena nyo hazan, karena nyo bapak ibu di kalau nak bame asyik pulau carut ni oleh maliang lo nyo. Ibu jangan sampai dulu nomor itu malu pak. Biarlah nak bame lo pada viral. Ibu pilih ame atau viral? Hah? Oh pilih ame. Besok lebih. Ini dulu ya. Jadi bapak ibu yang yang pertama. Yang kedua bapak ibu, cincin ini banyak diambil oleh laki-laki. Maka laki-laki semasa di dunia jangan pakai emas. Dalam tafsir ayat ini, laki-laki dilarang atau haram pakai emas. Jadi yang boleh ceramah sebuah masjid, kira pak ko punya toko ame di pasar, dia pakai cincin ame. Jadi kecil ko, pakai cincin ame ko pak, ayo dipakai lestes dan dua awak punya toko ame. Pak, jangan dipakai gini pak. Bagus itu. Baca surah Fatir pak ayat 33. Besok masuk surga tanpa tidak berhak dapat cincin ame lain. Iya Ustaz, apa baca saya kan tafsirnya surah Fatir 33. Apa yang mau ini besok lagi sebulan besok. Ala polos saja tak ada pakai cincin lain. Hanya kecil lah kamu Ustaz cincinnya macamnya. Iko nak cincin ame kalau pak, kau cincin basi rumah. Pak boleh ke cincin akiat Thailand, boleh pak. Ya, ada seorang Pak Lurah di Padang Toko Ambo pembukaan MTQ di Peranci kau pertama, 10 cincinnya Pak. Ambo kau 10 lagi, saya Pak Lurah kan. Bila makan Pak aja lupa kan kita makan betul cincin kau cek Pak. Akan makan dibuka dan limo kau kecilnya. Habis kau sudah makan laki itu lagi. Yo 10 Asa kali dulu mau cari orang lo. Ikut dan tidak sabar. Rancak saya lah baca Al-Quran disuap cincin ame di dalam surga adenin. Di dunia kan baru banyak cincin cik saya lama cincin besi. Jadi kalau pak ada cincin ame kini kau kalau yo lain mandanga cara mampu pak tanggalkanlah cincin ame itu jadikan hadiah untuk ibu. Yo kadang ada lo mah kadang cincin ame apa kepada bininya dia samenya hanya di ame. Akhirnya akhirnya ke ibu supaya ibu cincin ibu berame ame. Acik tu mana kajian kau menolong ibu minta ada kau cincin ame itu lagi ibu di rumah dia tu. Kalau tak mau pak tu magian baca surah Fatir ayat 33. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan diberi di situ dalam surga itu walu'a. Apa itu lu'lu'a? Apa lu'lu'a? Lu'lu'a. Kan coba contoh dalam Al-Quran. Mutiara yang murni. Mutiara itu maha Bapak Ibu. Sedang mutiara dari laut saja dari Nusa Tenggara Barat dijual diorang di Surabaya itu itik Bapak Ibu belinya luar biasa mahal puluhan juta. Jadi kini ibu-ibu awak ingin mutiara tapi pembeli tidak ada maka sabikun rajin sajalah membaca Al-Quran dengan baik ya dan mendalami Al-Quran dengan baik dan beramal Al-Quran dengan baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu disebut walibasuhum fiha harir dan di dalamnya diberi pakaian-pakaian dari sutra asli. Sebanyak kau ini kan tak ada nama baju sutra seorang lagi. Ada. Karena sutra asli itu sangat mahal. Tetapi sama dengan tadi di dalam hadis, bapak-bapak sabar. Masa di dunia walaupun banyak uangnya jangan pakai emas dan sutra. Hadis Bukhari.
emas dan sutra. Apa pak? Ibu-ibu pakailah. Ibu-ibu pakailah. Jadi ibu-ibu kalau pakai saji ko, cilik suri anor lo, pakailah pakaian yang paling indah pakai saji. Yang ibu sudah masak baju daster ko ban-ban putih, ibu lampu dia mungkin nak pakai saji. Lari malaikat. Pakailah pakaian yang rancak, sutra saja boleh ya. Ibu-ibu kan rajin tuh, COD. Saudara-saudara ibu baju baru, saudara-saudara ibu baju baru. Baju rancak, baju yang mahal tu bau laba ibadah. Tapi kalau apa ada remnya? Apa ada remnya? Apa remnya Pak tadi? Emas dan sutra. Jadi kalau ada pak-pak, wak peti banyak, wak kayu, wak pejabat pakai sutra. Haram. Apa aku kayu, wak tu ame, pakai cincin ame, pakai kalung ame, sebelum ame. Haram. Di surga ada di besok apa lebih pakai. Nah, itu baiknya. Ada yang bertanya? Kalau lepas dia semua. Ya, demikianlah cara mawak kalau pagi gini. Semoga berakhlak terhadap Al-Quran dapat kita aplikasikan. Ya sekalian. Tunggu doa tanya ke jemaah lu, Bapak Ibu, lain sabar awak menanti ada pertanyaan. Lain enggak kalau untung pengana? Kok boleh nambah bala kasih ku aku untung lah, lah di matua kok. Lah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kita dengar sesuai dengan aturan Al-Fatih ayat 33 haram hukumnya apabila laki-laki memakai emas. Saya dengar juga dengan surat Al-Araf 32 setiap apa saja yang mengandung dalam buku ini adalah perhiasan untuk orang. Yang mana yang benarnya itu? Itu yang Jadi soal nafsu itu ad-dunya harir, dunia ini perhiasan. Perhiasan maksudnya itu apa? Ibu bukan perhiasan yang dilaki ke badan. Ya. Di dunia aku perhiasan nama foto perhiasan, bini dia siapa perhiasan nama? Laki kok perhiasan mah, anak perhiasan mah. Karena perhiasan itu adalah sesuatu yang kita dambakan dan kita banggakan sengaja ataupun tidak. Itu perhiasan namanya. Tapi dalam ayat itu khas yang namanya emas, namanya sutra, namanya mutiara itu dilarang dipakai di sini. Kenapa dilarang? Untuk laki-laki. Kenapa laki-laki dilarang? Bapak Ibu yang berbahagia. Karena nanti akan dapat mendatangkan namanya kibir namanya. Kibir namanya. Di kibir itu bapak-bapak ibu yang berbahagia akan menimbulkan yaitu kesombongan, keangkuhan. Nah itu. Nah, kalau ibu biasa bapak ibu lihat lain suruh-suruhan. Kalau bapak ibu bertambah ungas, ya kan? Maka untuk umum sangat dilarang bapak ibu, yaitu jangan kamu memakai untuk umum lebaran atau kira-kira untuk bapak ibu. Jangan kamu walaupun kaya memakai bejana dari emas. Piring haram dari emas. Ya, wak makan tak wak di kayu kan? Nah tu wak piring ame tadi. Piring wak ame, sendok wak ame, garpu wak ame. Itu ujungnya nanti kibir jo. Ketika ada orang datang, bapak ibu yang berbahagia, nah wak ambil piring ame tadi, lagi piring ame. Nanti ujungnya kibir dan setelah kibir itu bapak ibu yang berbahagia ujung maksiat. Apa ujungnya kok maksiat? Orang yang tamu yang tipu tadi tahu dia basuh piring kopi yang ame di dalamnya lontong poconya bapak ibu, sendoknya sendok ame, garpunya ame. Nah supaya inyo bisa buat maksiat untuk maliang dimintanya kalau tuan rumah tadi kok kurang sempurna langsung gak padel untuk lontong rumah buat nunggu teh manis sekali. Itu orang kalau kan membuat teh manis kelakang hanya larian piring tadi bapak ibu yang lontong gak dimakan itu mengundang maksiat. Jadi bapak ibu yang berbahagia, perhiasan maksud di sini kok secara am dunia kok perhiasan dewa. Cuma yang dilaki perhiasan pribadi telah ditetapkan dalam Al-Quran itu untuk laki-laki dilarang pakai emas. Itu tidak bisa diganggu-gugat dan lupa. Pak kok betul loh, tidak bisa apa betul loh. Kalau sama-sama orang mah
Cuma beda laki-laki cip si cip apa betul, tidak bisa betul. Ini ada namanya mahdoh, ada nama ghairu mahdoh. Kalau mahdoh itu telah ditetapkan oleh Allah dari semuanya, seorang pun tidak bisa menentukan. Tidak bisa. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi justru karena itu Bapak Ibu, yang jelas Bapak Ibu kalau ada kiriku suku pakai yami laki-laki, kan awak kan gini kan, kalau apa namanya tukar cincin kan pakai yami lah Pak. Oh, ibu yang baru menantu pedang kan tukar cincin itu pakai yami lah. Sekedar seremonial sebentar itu nggak ada. Jadi pakai ya leh. Artinya sudah masuk cincin itu, alah, ambil ke kedua leh. Jadi jelas seremonial. Jangan dipakai. Kalau dipakai itu berarti berkelanjutan. Kan ada orang pakai taruh cincin, apa? Pakai taruh cincin itu. Alhamdulillah orang rumah kan, berarti kalau 9 bulan tuh pakai baru. Lama lagi lah pakai baru itu maksudnya tak boleh. Tapi kok istri itu lihat ada dosa. Oh yang laki-laki, betul. Lah Pak. Kira-kira Pak, pakai itu tadi dah, pakai pokoknya. Kalau dah beli ini tetap dah beli Pak. Aduh, toleransi. Tapi kan wak ingin juga tukar cincin. Hanya seremonial Pak. Ya, seremonial maksudnya itu kok ingin juga Pak. Tapi kalau tak ingin wak ada recak tidak deh. Ya. Ya. Dispensasinya barangkali kan tak memakai lama Bapak Ibu. Jadi yang memakai perhiasan itu tiap hari gitu. Yang udah dekat macam itu kan tiap hari Pak. Perhiasan namanya. Perhiasan. Kalau seremonial saja, ya, seremonial kenapa ia ingin dia tukar cincin dia. Tapi sudah itu Bapak Ibu dan bijaksana tu, buka leh. Mungkin kedekian kalau sana awak tu ke sekolah telah cek leh. Nah, itu maksudnya. Dan perhiasan itu masuk Bapak Ibu yang berbahagia ini dipakai hari-hari Pak. Perhiasan mah. Ya, perhiasan. Nah, kalau ingin juga siap Pak, boleh. Ya, ada dalam kotak saja. Dalam kotak tapi kotaknya dibuat transparan. Bisa ya Pak? Pak, kalau ingin dia awak dibuat kotak transparan lain. Supaya awak parasia, dia seorang anak menyentuh ame laki-laki kok. Pindah dia tuan ni tak mungkin orang mengalir itu kan ustaznya banyak pertanyaan itu teman. Orang mengalir itu laki-laki mah. Mambian namiko, mambian niko, ada cukup-cukup dulu kadang-kadang tu ada recak ibu kan recak kulit tu hitam. Mungkin Bapak Ibu yang berbahagia, awak buat model golai seminimal jangan, kayak gitu kan. Kan awak ada cincin biarlah dapat pakai itu. Kenapa tadi? Karena jannah adnin. Awak masa panjang awak aru bisa awak dapat dalam surga adnin. Nah, berarti jangka panjang Pak, jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek itu. Jadi ibu-ibu, itu lagi semua ibu-ibu. Ibu-ibu diberi dispensasi pakai emas, pakai sutra, bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Amitasi itu atau mesak buah. Ya kalian ada asli nak dan salah. Kan itu kalau mesak buah itu kan jadi besi ya. Ya. Ini yang dimaksud sih kan emas murni. Nah, kan itu Pak. Emas murni. Ya. Ya kalau emas itu tuh tapi bisa itu Pak. Bisa aja Mas secara logika apa? Karena awak dilarang langsung dipakai laki-laki, bisa aja cepat tuh diganti saja dengan amitasi. Jadi sekedar seremonial tadi, lihatlah. Ya banyak cara. Penting kesepakatan. Ya, karena lepas malah ya. Di badannya tadi itu yang tambah. Ya, jadi demikianlah Bapak-bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih. Itulah kajian Pak. Jadi semakin dikaji agama semakin banyak kurang awak sana. Tak apa ada kurang ampu semakin kurang. Begitu itulah ilmu. Banyak kurang. Jadi kalau ilmu semakin ditambah, Al-Quran semakin digali, semakin nampak kosong isi kepala awak. Tapi kalau tidak digali lo kecewa, awak tak pandai, awak tak mengerti. Tidak Bapak Ibu, banyak kurang awak. Justru karena itulah guna awak mengadakan kajian, ikra nama membaca.
mendengar, itulah Bapak Ibu. Sehingga kita bisa maulah mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang benar kita pakai, yang tidak benar kita cari solusi yang terbaik. Itulah namanya keterbatasan. Banyak maaf kalau ada salah janggal Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah janggalnya. Kalau ada yang kurang puas, mari kita cari yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.